Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Aditya Pratama, NIM E2019-2399, Prodi Ekonomi Syariah 9. Di sini saya akan menjelaskan teori Schumpeter. Schumpeter berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan landasan pembangunan dan sistem ekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter juga meramalkan bahwa sistem ini juga akan mengalami stagnasi seperti yang disampaikan pada teori ekonomi klasik sebelumnya. Menurut kemajuan ekonomi, suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Entrepreneur selain mampu meningkatkan keuntungan dan menaikkan standar hidup masyarakat, juga mampu memenangkan persaingan untuk memperoleh kedudukan monopoli. Schumpeter juga membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri, sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wira swasta. Inovasi merupakan perbaikan teknologi dalam arti luas, misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru yang bersumber dari kreativitas para wira swasta untuk perbaikan kualitatif dan sistem ekonomi itu sendiri. Ada 3 pengaruh yang ditimbulkan dari inovasi, yaitu 1. Diperkenalkannya ekonomi baru. 2. Menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal. 3. Timbulnya proses peniruan imitasi dari pengusaha-pengusaha lain. Menurut Schumpeter, makin tinggi tingkat kemajuan perekonomian, maka makin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan menjadi tambah lambat. Pada akhirnya akan menjadi keadaan yang tidak berkembang. Itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh wira swasta, inovasi lain. Berarti perbaikan teknologi dalam arti luas, misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan seterusnya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para wira swastanya. Adanya lingkungan yang menunjang kreativitas akan menimbulkan beberapa wira swasta perintis yang mencoba menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi. Mungkin tidak semua perintis tersebut akan berhasil dalam melakukan inovasi. Bagi yang berhasil melakukan inovasi tersebut akan menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya. Posisi monopoli ini akan menghasilkan keuntungan di atas keuntungan normal yang diterima. Para pengusaha tidak berinovasi keuntungan atas keuntungan normal yang diterima para pengusaha. Inovasi mempunyai 3 pengaruh, yaitu 1. Diperkenalkannya teknologi baru. 2. Menimbulkan keuntungan yang lebih, keuntungan monopolistis yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal. 3. Inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses peniruan imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut. Proses peniruan imitasi pada akhirnya akan diikuti oleh investasi akumulasi modal para peniru imitator tersebut. Proses peniruan ini mempunyai pengaruh berupa 1. Menurunnya keuntungan monopolistis yang dinikmati oleh para inovator. 2. Penyebaran teknologi baru dalam masyarakat, berarti teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli pencetusnya. Kesemua proses yang dijelaskan di atas meningkatkan output masyarakat dan secara keseluruhan merupakan proses pembangunan ekonomi. Dan menurut Schumpeter, sumber kemajuan ekonomi
Yang lebih penting adalah pembangunan ekonomi tersebut. Menurut Schumpeter, hanya mereka yang berani mencoba melaksanakan ide-ide baru yang bisa disebut entrepreneur, sedangkan pengusaha yang hanya mengelola secara rutin perusahaannya bukan entrepreneur, melainkan hanyalah seorang manajer kunci dalam proses inovasi tersebut. Menurut Schumpeter, sistem kapitalis dan bebas berusaha yang didukung oleh lembaga-lembaga sosial politik yang sesuai merupakan lingkungan yang paling subur bagi timbulnya inovator dan inovasi. Hanya dalam sistem inilah menurutnya semangat berinovasi paling tinggi. Selain itu, ada dua faktor lain yang menunjang terlaksananya inovasi itu. 1. Tersedianya cadangan ide-ide baru secara memadai. 2. Adanya sistem perkreditan yang biasa menyediakan dan bagi para entrepreneur merealisir ide-ide tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.